Oke guys, kali ini kita tim Persemaian Banjarnegara BPD Serayu Opak Progo berencana mau memonitoring tanaman macadamia yang dulu diakses ya dari Persemaian Banjarnegara atau Persemaian Macadamia tahun 2020. Konon tanaman macadamia ini sudah berkali-kali berbuah dan tidak mengenal musim ya. Kita berada di Desa Majasari, Pagentan, Banjarnegara. Yuk langsung kita cek aja tanamannya yang ada di lahan. Ya guys, kali ini kita sedang ada di Desa Majasari, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara ya. Kegiatan pengecekan atau monitoring tanaman bibit kacang macadamia ya, produksi dari Persemaian BPD Serayu Opak Progo pada tahun 2019-2020 ya. Langsung saja, ini di sebelah saya sudah ada Bapak Zainal nih ya, selaku masyarakat di Desa Majasari. Dulu Pak, Bapak mengakses bibit kacang macadamia ini pertama tahun 2020 ya. Jadi 2020 mengambil di Persemaian Banjarnegara ya dulu ya, atau sebelumnya itu terkenalnya dengan Persemaian Macadamia milik BPD Serayu Opak Progo. Jumlahnya kira-kira berapa Pak dulu pas ketika Bapak mengakses bibitnya ke Persemaian? Ketika itu saya mengambil bibit dari Politeknik Banjarnegara kurang lebih sekitar 300 pohon. Kemudian dibagikan kepada masyarakat yang mau menanam. Tujuannya adalah waktu itu Bu Wahyu untuk konservasi seperti itu Mas. Jadi kalau Bapak sendiri nih, kebagian berapa nih Pak? Dari 300 ini kan dibagi ke semua masyarakat desa, kebagian berapa ini Pak? Waktu itu saya kebagian kurang lebih 15 pohon. 15 pohon. Kemudian saya tanam di lokasi kebun ini kurang lebih 10 pohon. 10 pohon. Yang masih hidup kurang lebih ada 6 pohon. Oh, 6 pohonnya masih hidup. Kemudian ini alhamdulillah kita kesini ternyata ada satu pohon yang sudah berbuah ya. Ini awal berbuahnya ini tahun berapa Pak? Tahun 2023 itu sudah mulai berbunga, kemudian berbuah. Nah sampai saat ini buahnya juga masih, bunganya juga masih. Ternyata pohon macadamia ini tidak mengenal musim ternyata buahnya seperti itu kalau di ketinggian desa kami. Nah keren nih, kita juga baru tahu ya, karena kita selama ini juga masih memonitor ke para penerima bibit. Ternyata ini kita dapat info kemarin pas bapaknya mengakses bibit ke Persemaian ya Pak ya, kita ya mendengar, wah saya juga dulu pernah mendapatkan macadamia dan sudah berbuah. Akhirnya kita wah tertarik nih, hari ini kita bisa ketemu Bapak. Alhamdulillah ini Bapak Zainal bisa meluangkan waktu. Ternyata ini pengambilan tahun 2020, sekitar tahun 2020 ya, pertengahan atau malah mungkin musim hujan kan intinya itu waktu ya, itu saya penanaman Desember, berarti kurang lebih bulan November. Oh November Desember itu nggih. November 2020, tahun 2023 itu sudah berbuah, sudah berbunga awalnya ya. Jadi berawal itu tahun 2023, berarti sekitar 3 tahun. Kalau di Desa Majasari ini kita cek ketinggian elevasinya itu sekitar 1200 sampai 1300-an lah, 1200 sekian ya ketinggian itu. Ternyata 3 tahun sudah ada yang sudah belajar berbuah, karena dari ini ke 10 atau ke 6 ini yang masih ya. Ada 3 nggih Pak yang sudah berbuah rutin. Berbuah 3. 3 pohon sudah berbuah rutin ya. Nah ini yang termasuk yang di belakang ini ternyata menurut info dari bapaknya ini tidak mengenal musim dan tidak ada putusnya nih ya. Dari berbunga, berbuah, sudah tua dipanen terus menerus itu bunganya masih muncul ya. Ternyata di video nanti kita bisa ditampilkan bagaimana itu bunga yang muda, bunga yang sudah mulai bermuncul bakal buahnya sampai yang buah siap panennya ada. Kemudian nanti kita juga bisa diarahkan sama Bapak buah yang mungkin tersisa nih ya, habis sisa panennya ada. Nanti bisa kita cek. Nah
Kemudian ini sementara Pak sampai sekarang karena ini kan belum terlalu banyak yang berbuah. Ya. Khususnya kalau punya Bapak kan sekitar 50% baru yang berbuah. Itu penggunaannya atau Bapak ini kira-kira hasilnya ini buat apa saja Pak? Ya sementara karena masih kapasitasnya sedikit ya untuk konsumsi sendiri. Oh, baru sebatas konsumsi. Ya, gitu. konsumsi sendiri. Rasanya gimana nih Pak? Rasanya juga ya manis-manis kacang. Kemudian yang di Sangrai juga pernah. Itu kebetulan masih ada di rumah, itu ada beberapa biji yang belum disangrai, belum dikupas juga. Kemudian kalau kita lihat kulturnya ya di desa ini khususnya Majasari kan memang hampir didominasi tanaman sayur nggih Pak. Betul ya. Ditanami tanaman sayur. Kemudian kalau Bapak ini kelihatannya kalau dari beberapa lahan di sini kan tapi juga masih agak sehat juga ya, masih banyak pohon-pohon besar. Nah, terutama nih Bapak mau menanam macadamia. Nah, kira-kira ini dampaknya nih Pak. Kalau Bapak nanam macadamia nih, kira-kira sayurannya itu ternaungi atau tetap aman gitu Pak kira-kira? Menurut Bapak kan karena ini sudah hampir 4 tahun ya. 4 tahun lah, 4 tahun sekian ini sudah menanam macadamia. Kira-kira ada efeknya nggih Pak untuk sayuran yang di bawahnya gitu? Ya kebetulan karena saya sendiri masih suka nanam sayur dan macadamia ini saya tanam di tepi kebun, sehingga menurut saya sih tidak begitu mengganggu ya, tidak begitu mengganggu. Ternyata bisa, nah ini nanti kalau saya pruning lagi nanti kan lebih tidak mengganggu lagi. Ternyata kobis terus cabai itu juga masih bisa tumbuh normal. Nah itu ya, jadi buat teman-teman info juga nih, ternyata pohon atau bibitnya kacang macadamia ini karena dilihat ya tidak terlalu menaungi ya, tajuknya itu tidak lebar ya, sekitar mungkin ini di usia yang ke-4 tahun itu paling tajuk 3-4 meter nggak sampai ya. Dan itu kalau mau di pruning ya masih bisa cahaya masuk. Dan ini kalau kita lihat di bawahnya ini bapaknya itu nanam 30 cm itu dari batang pangkal bibit macadamia. Nah berarti kan memang bibit macadamia ini secara umum tidak terlalu mempengaruhi produktivitas tanaman yang ada di bawahnya. Jadi bisa nih buat teman-teman khususnya teman-teman yang daerah dataran tinggi atau yang menengah ke atas nih, jadi bukan berarti kita menanam pohon besar itu terus mengganggu produktivitas tanaman utama yang menjadi pokok penghasilan para petani seperti itu ya. Nah ini sampai di tahun yang keempat ini perawatannya apa aja Pak? Kok bisa nih? Ini dari sekian kita melepas sekitar 70.000 lebih bibit kacang macadamia kan belum semuanya berbuah. Nah ini punya Bapak udah bisa berbuah lebih dulu ini Pak. Sebenarnya sih nggak ada perawatan khusus ya, karena saya sendiri kebetulan setahun sekali mesti mencangkul. Terus otomatis kan tanah gembur lah, tanah gembur. Terkait dengan pemupukan juga nggak ada pemupukan ekstra. Saya mengandalkan dari mungkin sisa-sisa pupuk yang tidak diserap oleh sayuran seperti itu. Ya jadi ternyata perawatannya juga minim ya. Pemupukannya ya pupukan ilmu bahasa Jawanya itu pupuknya nunut tanaman yang ditanam ya, tanaman sayurnya gitu. Kemudian paling mentok berarti kegiatan pruning atau pengurangan tajuk seperti itu. Nah ini mungkin terakhir harapan atau ajakan dari Bapak nih untuk teman-teman yang lain biar lebih semangat dalam melakukan kegiatan konservasi tanpa mengurangi nanti hasil produktivitas tanaman utamanya seperti apa nih Pak kira-kira? Ya, yang pasti saya berharap kepada semua petani khususnya di dataran tinggi untuk mengurangi erosi di tanah di dataran tinggi ya. Mari berlomba-lomba adakan kegiatan untuk menanam pohon yang keras lah, dan terlebih syukur-syukur nanti ada nilai ekonomisnya, otomatis nanti bisa membantu perekonomian di daerah kita seperti itu. Jadi ya nggak usah takut-takut untuk menanam pohon, karena ini salah satu-satunya jalan untuk memberikan satu generasi lah, memberikan satu generasi agar nanti generasi kita itu tidak kekurangan air seperti itu.
Nah, itu dari bawah pesannya seperti itu. Mari kita bersama-sama nggih, tanpa mengurangi hasil ya, atau justru malah bahkan nanti kegiatan kita itu bisa menambah penghasilan ya. Bagaimana kita dalam berbudidaya, oke, nanam sayur boleh, nanam tanaman musiman monggo, yang penting jangan lupa bahwa konservasi juga penting untuk kita jaga ya, baik konservasi tanah maupun konservasi air. Oke, dari saya seperti itu. Nanti kita bisa cek hasilnya, hasil buahnya, barangkali bisa langsung konsumsi ya, barangkali nanti kita bisa cek. Boleh. Oke, ditonton terus videonya, barangkali nanti kita masih mengupdate terus bagaimana tanaman macadamia ini yang dari Bepeda Serayu Pak Prabu Yogyakarta mulai berbunga dan membuahkan harapan ya para petani, bahwasanya bisa meningkatkan pendapatan mereka. Sampai jumpa. Itu ya terkait tentang kegiatan kita dalam melakukan monitoring tanaman macadamia di Desa Majasari, Pagentan, Banjarnegara ya. Jangan lupa buat teman-teman nih Sobat Hijau, jangan lupa tetap jaga kelestarian alam, jaga konservasi tanah maupun air dengan selalu menanam pohon ya. Menanam pohon tidak membuat kita rugi ya, tidak mengurangi pendapatan kita dari tanaman pokoknya, tetapi justru akan bisa meningkatkan pendapatan kita setiap bulannya. Oke.